batal, sholatnya nggak sah gitu. Tapi kalau ada perkara yang kayak tadi lupa bilangan rakaat sholat, itu kalau misalkan ketinggalan nggak batal sholatnya, cuman harus dibayar dengan sujud syahwi. Kapan sujud syahwi? Yaitu sebelum salam. Kita udah tahiyat dulu. Kan kalau tahiyat kakinya kan begini nih, tahiyat akhir. Nah kita tahiyat akhir, tetap baca tahiyat akhir, tapi kakinya nggak kayak tahiyat akhir, melainkan kayak tahiyat awal. Belum selesai. Udah selesai, innaka hamidum majid fil alamin, innaka hamidum majid. Sujud lagi kita baca subhana ma la yanamu wa la yasfu. Ya, subhana ma la yanamu wa la yasfu. Dia mengatakan subhana ma la yasfu wa la yanamu gitu, ya. Subhana ma la yanamu wa la yasfu. Subhana ma la yanamu wa la yasfu. Ntar ya ibu-ibu. Subhana man la yanamu wala yasfu, ya. Man la yanamu wala yasfu. Ini kalau kita lupa gitu ya, man la yanamu wala yasfu. Dilakukannya berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Jadi begini ibu-ibu. Ini kita kan tahiyat ya. Harusnya kan begini kita tahiyatnya kan. Tahiyat akhir nih, tahiyatul mubarak. Ini kita duduknya seperti tahiyat awal. Seperti ini. Inna fil alamina innaka hamidum majid. Terus harus diawali dengan takbir. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Iya lagi. Bangkit lagi. Allahu akbar. Kita baca Rabbil fili warhamni boleh saja atau cuma sekedar zikir subhanallah alhamdulillah wa barakatuh. Sujud lagi, jadi sujud syahwi itu 2 kali. Allahu akbar subhanallah. Baru bangkit Allahu akbar, enggak perlu lagi baca tahiyat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kalau ingatnya rokaatnya kurang kalau sudah salam, langsung buru-buru sujud syahwi di situ. Kalau kita udah terlanjur salam tapi nggak ngelakuin sujud syahwi ini ya, jadi sujud syahwinya ketinggalan pokoknya, udah terlanjur assalamualaikum, langsung buru-buru dirinya tuh menambah rokaat dulu, baru nanti setelah sholat 1 rokaat lagi, misalkan kita baru 3, terus kita salam dalam hati, ya Allah ini baru 3 ternyata, diri dulu lanjutin, baru sholat, udah tahiyat akhirnya nanti, baru sujud sahwi. Atau lupa kunut nih, kan nggak mungkin kunut lagi ya, bukan kunut lagi, tapi setelah salam itu kalau belum sempat sujud syahwi, langsung sujud syahwi saat itu juga. Ya, sujud syahwi saat itu juga. Gitu. Bagaimana lupanya udah sampai masak? Sholat lagi. Gitu ya. Ya paling sering kita lupa bilangan sholat deh, itu paling sering deh. Yang nggak lupa bilangan sholat cuma subuh tuh 2 rakaat ya. Pokoknya kalau yang 3 sama yang 4 itu gangguannya masya Allah tuh udah 3 apa 4 gitu dan lain sebagainya gitu. Itu kalau kelupaan rokaat, kalau kekurangan rokaat, kita merasa kurang, kita diri lagi langsung lanjutkan gitu. Nggak perlu, langsung saja gitu, melanjutkan yang tadi. Seperti biasa, seperti sholat biasa, baru nanti sujud syahwi di akhirnya baru salam gitu ya. Kalau itu lupa rokaat, nanti insya Allah kita bahas itu di pembahasan sujud syahwi, ada ya bab khususnya ibu-ibu. Nah ini kita masih pembahasan niat. Yang pertama tadi niat, yang kedua, nah ini terakhir ya karena sudah 11:30. Yang kedua adalah asani, rukun salat yang kedua takbiratul ihram. Sumiyat takbiratul ihram li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha kal akli wasyurbi wal kalam. Jadi dinamakan takbiratul ihram. Kenapa? Karena dia menjadi sebab diharamkannya yang tadinya yang halal. Apa yang sebelumnya halal? Sebelum takbiratul ihram itu halal, makan, minum, berbicara. Kalau sudah Allahu Akbar, 3 hal ini udah haram. Nggak boleh ngomong,
boleh ngomong, tapi yang keluar adalah yang jadi bacaan sholat. Selain bacaan sholat nggak boleh. Kita lagi sholat, suami ngajak ngobrol, "Mah, kunci di mana?" "Alhamdulillahirabbil alamin." Dekat pintu, "Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Nah, itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Jadi kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh berbicara yang dimengerti. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sebelum sholat ada nyangkut di gigi kita pas lagi baca Fatihah, "Alhamdulillahirabbil alamin." Bekas rendang tadi nih kayaknya. Udah telan aja deh, batal sholat kita itu. Ya. Jadi yang harus langsung dilepeh kata para ulama. Tapi kalau itu misalkan kita sholatnya berjamaah kan nggak mungkin melepeh, takut kena orang. Ya ada ulama yang mengatakan boleh juga ditahan di dalam mulut dengan catatan jangan sampai tertelan. Cuman diperintahkannya untuk langsung melepeh. Gitu. Sekalipun itu cuma biji cabai yang nyangkut. Sayang bener, telan aja dah katanya. Telan gitu ya. Nah ini harus diperhatikan benar-benar ya ibu-ibu ya. Jadi takbiratul ihram. Baik, saya ingin tanya, yang jadi rukunnya itu ngangkat tangannya apa baca takbirnya? Bacanya atau ngangkat tangannya? Allahu Akbar. Bacaannya. Ngangkat tangannya sunnah. Jadi kalau ibu-ibu nggak ngangkat tangan pun nggak apa-apa. Cuman hilang sunnahnya. Allahu Akbar. Pernah nggak ngeliat orang nggak ngangkat tangannya? Allahu Akbar. Karena itu sunnah. Yang rukun dan kalau ditinggalin dia nggak sah sholatnya adalah bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Masalah nanti tangannya mau bar di sini, mau bar di sini, mau bar di sini, mau dia begini dan lain sebagainya. Itu kan sunnah ya. Itu cuman ini saja karena yang rukunnya adalah bacaan takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Di sini disebutkan an-nasaniya min arkanis salat, yang kedua yang masuk dalam kategori rukun salat, ayyaqulal musalli awal salatihi, ya orang yang salat itu akan mengucapkan di awal salatnya Allahu Akbar. Wala yadurru takhallulu yasirin wasfin bi ayyakuna aqalla min salasi kalimat. Allahu Akbar, Allah Ar-Rahim Akbar, atau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar. Wala yadurru aidan takhallulu adad ta'rif Allahul Akbar. Ya, jadi nggak masalah kalau misalkan pas takbir di sini disebutkan itu nggak membahayakan sholatnya ya. Kalau dia baca contoh Allahur Rahimu Akbar, misal, atau Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, cuman kepanjangan ya. Kita udah biasanya Allahu Akbar gitu. Allah atau pakai al. Kalau biasa Allahu Akbar dia baca Allahul Akbar. Boleh. Bi khilafin nahwi, tapi nggak boleh kalau kita bacanya begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ya. Jadi nggak usah ditambah-tambahin. Udah paling benernya tadi Allahu Akbar. Gitu ya. Masalahnya Allahnya kita panjangin ya boleh-boleh saja untuk khusyuk. Allah. Ada orang yang saking dia mau menghadirkan khusyuk nih. Allah. Baru awal sholat udah nangis dia. Saya nggak tahu nangisnya banyak cicilan apa gimana ya. Cuman kalau orang-orang soleh memang yang benar-benar menghadirkan hati, karena dia tahu sholat tuh lagi mau ngobrol sama Allah, lagi komunikasi. Jadi sholat itu ad-du'a, as-sholat ad-du'a, sholat itu doa. Jadi kalau lagi dia sholat, Allah, dia seolah-olah lagi benar-benar ngadu sama Allah gitu. Tapi ada juga orang lagi sholat nangis, Allah, yang habis berantem sama lakinya, Allah, Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ya, jangan sampai kita salah niat gitu ya. Nangisnya kita karena rindu sama Allah, atau nangisnya kita karena kita faham yang kita baca, faham makna takbirnya itu. Ya Allah, Akbar ya Allah, nggak ada masalah apapun yang bisa selesai kecuali Engkau yang menyelesaikannya dan lain sebagainya. Jadi mengagungkan kebesarannya Allah baru kita nangis. Gitu ya. Jadi takbiratul ihram, pengucapan Allahu Akbar itu adalah rukun sholat yang kedua. Yang ketiga dan selanjutnya insya Allah bulan depan kita